Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa kalau ngitung itu kadang bikin pusing atau ribet? Nah, tenang aja, karena hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan membedah sebuah konsep matematika dasar, yaitu pengurangan dua angka tanpa teknik meminjam. Pembahasan kita kali ini dirancang khusus buat bikin proses berhitung jadi super gampang, bersih, dan pastinya seru banget buat dipahami. Oke yuk, langsung aja kita selami materinya. Di sesi kali ini, alurnya simple banget. Kita mulai dari konsep pengurangan bersusun pendek, lanjut ke aturan utama soal nilai tempat, terus kita cobain latihan contoh pertama dan kedua, dan terakhir kita lihat gimana sih penerapan di dunia nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama, konsep pengurangan bersusun pendek. Menghitung angka yang berjejer mendatar ke samping, itu kadang bikin mata lelah atau otak jadi bingung, apalagi kalau angkanya makin gede. Makanya, kita butuh metode yang lebih terstruktur. Inti dari pengurangan bersusun pendek tanpa meminjam ini adalah kita nyusun angkanya ke bawah alias vertikal. Kenapa harus begini? Biar kita bisa langsung ngurangin angka sesuai dengan nilai tempatnya. Dan perhatiin deh, ada penekanan di kata tanpa meminjam. Ini berarti angka yang di atas itu selalu lebih besar atau sama dengan angka yang di bawahnya. Prosesnya lurus, bersih, dan nggak pakai acara pinjam-pinjaman nilai dari tetangga sebelah. Bener-bener caranya efisien banget buat ngitung. Lanjut ke bagian kedua, aturan utama, yaitu nilai tempat. Nah, ini dia aturan emasnya, pondasi utamanya. Anda nggak akan bisa nyusun angka vertikal dengan benar kalau nggak paham konsep yang satu ini. Bayangin ini kayak nyusun balok, puluhan ada di sebelah kiri dan satuan di sebelah kanan. Aturan mutlaknya harus sejajar sempurna. Puluhan wajib duduk manis tepat di atas puluhan lainnya, dan satuan harus sejajar di atas satuan lainnya. Kalau fondasi ini miring sedikit aja, wah, seluruh hitungan Anda bisa berantakan. Oh iya, ingat satu prinsip yang pantang dilanggar. Selalu mulai hitungan Anda dari kolom satuan dulu, yaitu dari sebelah kanan. Masuk ke bagian ketiga. Latihan, contoh pertama. Teori doang pastinya kurang afdol kan? Yuk, kita uji aturan emas tadi sama-sama pakai contoh soal pertama. Kita punya angka 58 dan mau dikurangi 35. Langkah pertama, susun ke bawah. 58 di atas, 35 di bawah. Pastiin angka 8 sejajar sama 5 di kolom satuan, dan angka 5 sejajar sama 3 di kolom puluhan. Langkah kedua, ingat aturan kita tadi, mulai dari kanan, kita kurangi satuannya. 8 kurang 5, hasilnya 3, gampang banget. Terus di langkah ketiga, kita geser ke kiri ke kolom puluhan. 5 kurang 3, hasilnya 2. Dan tada, hasilnya langsung muncul, 23. Gak ada drama, gak ada bingung-bingung. Cuma dengan ngikutin langkah vertikal yang rapi tadi, kita bisa nemuin jawabannya secepat kilat. Seru kan? Lanjut lagi ke bagian keempat, latihan contoh kedua. Buat makin mantepin rasa percaya diri Anda, yuk kita coba satu soal lagi. Tujuannya, biar kita lihat betapa gampang dan bisa diandalinnya metode ini buat angka berapapun. Kali ini angkanya lebih gede nih, 97 dikurangi 52. Tapi tenang, metodenya sama persis. Langkah pertama, susun lagi secara vertikal. 97 di atas, 52 di bawah. Pastiin kesejajarannya udah pas. Langkah kedua, fokus ke kanan dulu, ke satuan. 7 kurang 2 itu 5. Tulis di bawah garis. Terus langkah ketiga, geser ke kiri ke puluhan, 9 kurang 5 hasilnya 4. Yap, bener banget. Jawaban akhirnya adalah 45. Kelihatan kan polanya? Susun, kurangi kanan, kurangi kiri. Kalau udah dapat ritmenya, soal kayak gini sih bisa Anda selesaikan ya dalam hitungan detik aja. Anda benar-benar udah menguasai skill ini sekarang. Sekarang, bagian kelima, penerapan di dunia nyata. Mungkin Anda mikir, buat apa sih ngitung-ngitung ginian di dunia nyata? Nah, coba bayangin skenario ini. Ibu lagi sibuk beresin dapur dan nyortir tumpukan piring. Pertanyaannya, dari semua piring yang ibu punya, berapa banyak sih yang khusus berbahan keramik? Ini misteri sehari-hari yang harus kita pecahkan. Dan tebak pakai apa? Pastinya pakai trik pengurangan bersusun pendek kita tadi. Yuk kita bedah dulu informasinya biar jelas. Fakta pertama, ibu punya total 48 piring. Fakta kedua, 16 dari piring-piring itu ternyata berbahan plastik. Dan fakta ketiga yang jadi kunci kita, sisanya adalah keramik. Kalau datanya udah dijejerin rapi kayak gini, bentuk matematikanya jadi kelihatan jelas banget. Kita cuma perlu cari selisih antara total semua piring dengan jumlah piring plastik. Langsung aja kita eksekusi. Langkah 1, susun angkanya. 48 sebagai total piring taruh di paling atas. Terus 16 buat piring plastik di bawahnya. Puluhan sejajar puluhan, satuan sejajar satuan. Langkah 2, hajar satuannya dulu di sebelah kanan, 8 kurang 6 dapat 2. Langkah 3, lanjut ke puluhan di kiri, 4 kurang 1 sama dengan 3. Gimana? Caranya bener-bener sama persis kayak contoh abstrak kita sebelumnya kan? Dan selesai!
Hasilnya adalah 32. Artinya, ibu punya tepat 32 piring keramik. Keren banget ya, kita baru aja ngubah cerita sehari-hari jadi sebuah persamaan matematika simpel, terus diselesain pakai alat pengurangan vertikal kita. Rasanya tuh puas banget ngelihat semua kepingan teka-teki ini menyatu dengan sempurna. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung sesi bedah materi hari ini. Kita udah buktiin kalau dengan nyusun angka ke bawah, ngikutin aturan nilai tempat, dan ngerjainnya secara bertahap, matematika itu jauh dari kata ribet. Nggak ada pusing, nggak usah pinjem-pinjem angka, murni cuma butuh logika dan struktur yang jelas. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda nih. Sekarang, setelah Anda dipersenjatai sama skill baru ini, angka besar apa lagi yang bakal Anda kurangi selanjutnya di dunia nyata? Teruslah berlatih, tetaplah penasaran, dan nikmati proses belajarnya ya. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.